قد استغل أيتها من كل الجمل فالمغالي هي الجمل سمتها عاقلة القلب بالتمام سمتها عاقلة الأوامر بالوجب بالتمام. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ta'atana ni'aman katsiratan hatta nastami'an najtami fi hadzal makanil mubarak laisa illa likalimatillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dun. Hayya nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an. Tayyib, fi hadzal lail sayyid nahnu nuridu nata'allam fi dars ad-darsu kam? Al-awwal asani asalis ar-rabi au khamis. Antiku Indonesiatan. Sekarang pelajaran yang keberapa? Nggak tahu ya, lupa. Tapi sekarang kita ngebahas tentang Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad atau sirah nabawiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah kitab-kitabnya, akidah dan segala macamnya. Nah, hari kiamat kemarin udah kan. Sekarang kita sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita baca dulu perkataannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun. Khatimatun. Sebagai penutup. Sebagai penutup. Fi zikri baqi. Untuk menerangkan ketetapan yang wajib. Untuk menerangkan ketetapan yang wajib. Al-wajibu ya, sampai al-wajib itu. Baqiul wajib itu untuk menerangkan ketetapan yang wajib. Mimma ala. Dari hal. Mukallafin min wajibi. Yang menjadi kewajiban bagi mukallaf. Nabiyuna Muhammadun. Tahu artinya ya? Udah pasti. Nabi Muhammad SAW. Qad ursila. Telah diutus. Lil alamina. Untuk seluruh alam. Rahmatan wa fuddila. Sebagai rahmat dan keutamaan. Melebihi semuanya. Tulis melebihi semuanya. Abu Abdullah. Adapun ayahnya Nabi adalah Abdullah. Abdul Muttalib. Yang menjadi putranya Abdul Muttalib. Berarti Abdullah itu putranya Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib itu siapa? Kakeknya. Kan tadi jelas tuh. Wa Hasimun. Adalah putranya Hasim.
Jadi Abdul Muthalib itu adalah putranya Hasyim. Abdul Manafi. Sedangkan Hasyim adalah putranya Abdul Manaf. Yantasib itu menjadi apa? Putra. Apa itu? Yantasib apa? Menjadi nasabnya, keturunannya, garis keturunannya. Wa ummu Aminah. Dan adapun ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidati Aminah. Dan adapun ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Fatimah. Aminah. Istrinya Pak. Az-Zuhriyah. Yang apa? Menyusui beliau adalah Ardo'atun Halimah. Siti Halimah. As-Sa'diyah apa? Nama lengkapnya Halimah Sa'diyah. Nama lengkapnya. Nanti ujiannya tuh nerjemahin ulang ya. Kalian nulis nih. Nanti ketika ujian tuh nerjemahin ulang. Saya kasih botak. Berkata. Wa ummu, ini udah ya, wa ummu Amin ini kitab ini double ini, kurang asem. Mauliduhu. Dan Nabi Muhammad lahirnya Bimmakatil Aminah. Apa? Di negara yang aman. Wafatuhu. Dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Thaibatil Madinah. Adalah di Thaibah, yaitu Madinah. Nah, segitu aja ya. Nanti kalau mau lanjut putra putrinya masih ada waktu. Ada waktu. Putra putrinya dulu sama putra putrinya. Oh iya. Wasab'atun auladu faminhum. Wasab'atun auladu. Wasab'atun apa? Enggak. Berarti ini kitabnya ini coba lihat yang itu. Kitabnya ini beda soalnya, punya saya yang ini hilang. Wah, tamak. Kok salah sih gue baca ya? Jadi bab hari ini kita membahas tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut silsilahnya. Jadi Nabi Muhammad adalah Rasul beserta sekaligus, kok beserta? Sekaligus Nabi. Beliau khotaman nabiyin, apa khotaman nabiyin? Khotim, penutup para nabi semua. Jadi kemarin pertemuan yang kemarin abang sudah membahas. Ada dalam salah satu hadis qudsi kayaknya, laula ya Muhammad. Seandainya jika bukan karena Muhammad tidak akan kuciptakan langit serta seisinya semua. Jadi Nabi Muhammad itu adalah cikal bakal diciptakan semuanya, nurun ala nurun. Makanya ada anta syamsun anta badrun. Kamu adalah syamsun anta badrun. Kamu tuh
Samsun itu menyebut Samsun itu matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Nah, makanya nurun itu kalau nurun ala nurun itu cahaya di atas cahaya. Sekarang abang tanya, bedanya fauqa sama ala apa? Fauqa di atas, ala. Nah, pintar adik gua. Fauqa itu di atas cuma nggak nempel. Jadi contohnya langit ngegantung di atas, bukan ngegantung di atas. Jadi matahari. Samsun apa tuh? Asyamsu alkitabu fauqal maktabah. Jadi kitabku di atas meja. Tapi kalau alkitabu alal maktabah berarti di atasnya nempel. Jadi nanti gini, bang, Allah, Yasir fauqal matbah. Anjay, terbang dia di atas dapur kuntilanak ya. Jadi gitu, Nabi Muhammad diciptakan adalah fauqon nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi tahu nggak matahari itu? Matahari, kamu itu ngelihat aja nggak bisa silau. Sedangkan Nabi Muhammad cahayanya itu lebih dari matahari. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu? Coba itu. Jadi banyak orang-orang yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad pun cuma melihat cahaya. Tanda-tandanya seperti itu. Secuil. Jadi kalau lampu ini nggak tahu semananya cahaya Nabi Muhammad. Matahari, rembulan, itu yang indah segala macam. Apalagi ini baru satu galaksi Bima Sakti, belum galaksi yang lain. Bumi aja planet satelitnya satu, rembulan. Kalau planet lain ada yang bulannya 7, ada yang bulannya 8. Nah coba itu, wih bulan, anjay banyak aman itu, lampu taman kali. Bayangin gimana coba, kalau kamu ke Mars, coba Mars ada berapa satelitnya? 2 ya. Aduh ini, malah botak gitu ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dikandung ibunya, siapa ibunya namanya? Aminah. Katamu sebagai penutup untuk menerangkan ketetapan yang wajib dari hal yang menjadi kewajiban bagi yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mu'alaf itu orang masuk Islam. Kalau mukallaf? Mukallaf apa mukallaf? Ya kita ini mukallaf. Orang-orang mukmin. Mukallifun. Nah, nanti untuk arti lebih jelasnya kita terangkan di jam waktu yang lain, di dalam gelombang channel TV yang lain, di channel YouTube yang sebelahnya. Ini kan kita nggak ngebahas nahu sorof, ini kebahas tentang kitab Aqidatul Awam. Jadi mukallaf. Nah terus Nabi kita Muhammad telah diutus untuk seluruh alam. Jadi kalau Nabi Adam cuma untuk kaumnya sama umatnya, Nabi Idris pun sama, Nabi Nuh pun sama, Nabi Musa sama untuk Firaun, untuk Korun, ya. Nabi Daud untuk umatnya doang, tapi kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin untuk semua umatnya. Jadi ketika Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya Siti Aminah 7 bulan, bapaknya innalillahi Abdullah udah meninggal. Jadi kisahnya ketika Nabi Muhammad di kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Lah coba kurang sedih apa? Akhirnya Nabi Muhammad dikandung dalam keadaan yatim. Begitu sudah dilahirkan oleh Siti Aminah, brojol, oe. Jadi Siti Aminah itu ibunya, air susunya asinya nggak keluar, kagak bisa nyusuin anaknya. Lah kalau sekarang enak ada Denkau, dulu kagak ada. Denkau, Bebela, apa lagi? SGM. Ya, kalau dulu kagak ada susu sapi. Di mana meresnya? Di Arab kagak sapi ya. Di Arab kagak sapi. Ya, masa anak bayi kasih onta. Akhirnya ada budak. Sebelum Halimah Sa'diyah itu ada budak saudaranya. Cuman yang kafir yang nggak suka. Jadi Bani Hashim itu adalah suku atau firqah atau yang memegang kekuasaan di Mekah itu namanya Bani Hashim. Itu keluarganya Nabi Muhammad. Jadi yang megang tuh waktu itu kepala sukunya kakeknya siapa? Abdul Muthalib.
Jadi suatu ketika Nabi Abdul Muthalib itu perjalanan, ada 3 orang. Ada 3 orang lagi jalan-jalan lah, jelong-jelong kemana. Terus dia ketemu salah satu pendeta ahli kitab. Dari mana? Gua dari Arab. Dagang. Oh. Jadi gini, gue baca kitab dalam kitab gua, nanti bakal nabi terakhir itu adanya dari Arab, namanya Mimba Dismu Ahmad, namanya Ahmad. Wih, yang bener lu? Iya. Akhirnya sejak pulang dari itu 3 orang ini termasuk kakek Nabi Muhammad berlomba-lomba. Sebelum Nabi Muhammad lahir nggak ada manusia yang namanya Nabi Muhammad, nggak ada. Ada yang ngomong nggak ada, tapi sebagian ulama ada yang berpendapat baru 3 orang. Nggak tahu itu ya. 2 mukal ikhtilaf, ada 2 pendapat. Tapi yang terkuat katanya sebelum munculnya Nabi Muhammad tuh nggak ada manusia yang namanya Muhammad, nggak ada. Akhirnya begitu 3 orang, kakeknya Nabi Muhammad, si Abdul Muthalib sama temennya itu pulang kampung ke Mekah lagi. Akhirnya dari situ ternyata yang punya anak turun cucu duluan adalah kakeknya Nabi Muhammad. Jadi punya kebudayaan di Mekah itu ada. Ketika orang yang melahirkan anaknya, cucunya atau siapa, itu berkumpul semua di Mekah, di Ka'bah. Kebiasaan orang Mekah itu ngasih nama anaknya disandarkan atau disamakan seperti sesembahannya, tuhan-tuhan mereka. Apa? Sebutannya tuhan-tuhan mereka? Sembahan apa? Apa? Berhala. Jadi berhala itu diambil dari nama-nama para ulama mereka. Jadi kebiasaan orang dulu gitu. Bentuk. Kan dulu gak ada foto ya, dilukis. Dilatih, wih, lukisan itu hidup. Patung itu hidup. Akhirnya lama-kelamaan karena bodohnya mereka, makanya sebutnya jahiliyah. Mereka jahiliyah bukan bodoh gak bisa baca, bukan, tapi kebodohan sembarangan. Akhirnya Manat, Lata, Uzza, nama-nama tuhan mereka itu. Makanya telah lahir anaknya si Anu, contohnya Bang Jais. Wih, ini di Mekah kan, siapa namanya? Tuh pasti kalau kita kan, makanya ada tuh kalau di kampung ya kan, dimuter-muterin tuh. Itu asal muasalnya kenapa ada keliling-keliling itu di Cukuran. Tahu kalau anak lahir itu penyambutan Nabi Muhammad tuh kayak gitu dulu. Budaya Arab. Akulturasi budaya namanya, islamisasi budaya. Begitu akhirnya apa? Nama saya Abdul Uzza. Ketawa Abdul Uzza, selamatan doa Allah dia. Lahir itu Nabi Muhammad. Tiba-tiba itu ada cahaya sangat terang sekali. Ahli kitab tahu itu cahaya kemana. Ahli kitab itu orang yang mengamalkan kitab Taurat, Injil, Zabur ya. Itu ahli kitab sebutannya. Itu ada cahaya. Dia tahu ini orang bahwa akan Nabi yang terlahir ke sana. Itu ada. Akhirnya orang-orang itu pada nanya. Ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW lahir 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Tahun gajah. Tahun gajah itu Raja Abraha, gajahnya mati sama burung. Tapi kemarin gajahnya bisa ngalahin burung, Garudanya kalah. Soalnya bukan burung ababil. Kembali ke pengajian kita ya, itu beda lagi. Jadi si gajahnya mati. Itu Ka'bah bergorak-gorak itu. Raja Abraha itu ya Allah, ya mati. Gajah dilemparin batu kecil-kecil dan neraka. Coba itu. Coba aja lah itu. Nabi api di neraka aja, bakar singkong. Nah gitu. Ketika Nabi Muhammad lahir itu nangis kan, akhirnya diangkat ya, bawa keliling-keliling Ka'bah. Abdul Muthalib seneng banget. Saya punya keturunan baru ini namanya Muhammad. Ketika saya beri nama Muhammad, itu satu Ka'bah, satu Mekah diam semua. Ya bayangin anak kepala suku. Kalau sekarang apa ya, taruhlah gubernur mungkin ya, apa wali kota gitu. Sejenis itu. Enggak kalau presiden mah. Ya presiden bukan ya. Pokoknya ketua lah di Mekah itu. Diam semua dia. Apa Muhammad katanya? Soalnya nggak ada nabi, nggak ada Tuhan mereka yang namanya Muhammad, nggak ada. Terus ada pamannya Nabi Muhammad siapa gitu, lupa. Akhirnya teriak Muhammad, Muhammad ikut Muhammad udah. Dari situlah. Tapi kesengsaraan Nabi Muhammad belum berakhir sampai situ. Jadi Nabi Muhammad itu, alam itu menyambut bahagia dengan senangnya karena Nabi Muhammad
Tapi saudara-saudaranya yang lain malah sedih. Kenapa? Ada yang tahu kenapa saudaranya sedih, paman-pamannya sedih? Karena kekuasaannya pasti jatuhnya ke Muhammad nantinya. Karena apa? Ada salah satu saudaranya pamannya atau pak D-nya Nabi Muhammad tuh gak punya anak. Makanya begitu Nabi Muhammad lahir, dia sedih. Anjay katanya. Ini pasti nanti yang jadi itu katanya. Udah. Itu bukan pamannya, itu bahasa sononya, bahasa Arabnya. Ini kita terjemahin. Cari aja bahasa Arabnya anjay itu apa, cari aja. Akhirnya apa? Tapi Siti Aminah sedih. Aminah, lu kenapa sedih? Ini anak si Muhammad. Mau netek kagak bisa netek, kagak ada susunya. Kagak usah sedih. Akhirnya ada budak pamannya. Lupa aneh siapa namanya itu ya, budaknya. Lupa. Ya, ada sebelum Halimah Sa'diyah ada budaknya. Lagi nyusuin tuh. Nabi Muhammad tuh masih bayi orok aja udah nyenengin mukanya. Jadi orang lihatnya semangat, ganteng, putih, bersih. Ya kalau sama aneh sama-sama ganteng ya, versi masing-masing tapi. Akhirnya bingung ini, lagi nyusuin nih. Budak ini akhirnya apa? Karena saking irinya paman Nabi Muhammad ngomong, "Pulang lu. Nanti ini si Muhammad lagi pengen nyusu. Pulang, gua pecat lu." Jadi kalau zaman dulu budak itu lebih dari pembantu. Jadi budak itu kayak pembantu tapi boleh disetubuhi, boleh dikelonin, boleh. Budak itu hamba sahaya, udah terserah mau diapain aja. Mau suruh jengking, mau suruh kayang, mau suruh apa terserah. Itu budak, mau cowok mau cewek udah gitu. Jadi contohnya ente nih, Yasir, ente aneh beli 2 miliar, udah. Sir, abang, cebokin kucingan. Jadi kalau zaman itu ya kayak gitu memang. Zaman itu kayak gitu. Makanya sebutnya jahiliyah, jahlun, bodoh. Akhirnya ini nangis ya, aduh bingung nih. Aminah tuh nangis saja. Tiba-tiba Allah Maha Besar ya, apalagi kekasihnya Nabi Muhammad lahir. Tiba-tiba entah dari mana tuh ada Halimah Sa'diyah sama lakinya. Lari dia. Dari kampung mana tuh? Pokoknya jalannya lupa aneh apa namanya gitu kampungnya. Dia ini udah kehausan minta air sana sini akhirnya lapar. Nah, pokoknya itulah ya. Nanti kamu buka lagi karena ini kitabnya nggak begitu lengkap ya, Aqidatul Awam nggak ceritain. Lari tuh. Jadi begitu, bang, gue lapar nih. Jadi zaman dulu itu ada namanya jual beli air susu ASI. Jadi Halimah Sa'diyah itu punya anak kecil. Pokoknya itu kalau nggak salah umurnya sama Nabi Muhammad cuma beda beberapa bulan gitu anak itu. Bu, nih saya jualan air susu bu, yang kanan, yang kiri anak saya nyusunya yang kiri, yang kanan kagak mau. Bedanya susu kiri sama kanan apa nih? Ilmu ini. Ada yang tahu nggak? Kalau kiri itu air, kalau kanan tuh nasi, karbohidrat. Makanya kebanyakan kalau netek kepen yang kiri. Kenapa air semua enak, air susu. Kalau yang ini air juga tapi bikin kenyang. Sekali udah lu kenyang. Lanjut, jadi begitu lari nih ya. Akhirnya kagak ada yang mau beli. Kagak ada yang mau beli air susunya Halimah Sa'diyah. Aku kagak mau beli susu lu. Anak gua ganteng, beli susu kagak mau. Ayolah, kagak mau, orang ada yang mau. Tiba-tiba Halimah bingung. Beb. Iya. Dapat susunya belum? Kagak ada, Beb. Lalu jualan gimana? Kagak ada yang mau. Nah lu satu-satunya jalan kita jual ninja kita. Jadi dia dari kampungnya bawa ninja. Onta itu zaman dulu kayak ninja, setara ninja. Iya. Onta, ninja. Motornya dulu pakai onta. Kalau yang jelek itu pakai apa? Keledai. Itu yang motor biasa lah, motor legenda, motor Bang Abid. itu keledai zaman dulu. Apa Astrea apa? Astrea. Anu juga motor itu keledai, motor keledai. Kalau yang bagusan dikit kayak motor Bang Roy itu onta masih anakan. Onta masih anakan apa? Bukan itu. Ah itu Mac apa? Nmax. Nmax. Seneng banget dia. Sekali aja Nmax, nggak boleh Nmax beda lagi. Nmax. Oke ya. Itu onta yang ini. Kalau ninja itu onta yang warna merah zaman dulu. Kembali cerita lagi. Ya udah lah Beb, gimana caranya nih? Kita jual aja onta kita. Laku berapa paling? Berapa aja dah, yang penting kita pulang kampung. Nanti kita bisa bawa uang untuk anak-anak kita. Ya udah dah. Terus pulangnya ya jalan lah kan onta kita dijual. Kagak ada angkot dulu mah ya.
kagak ada tayo, kagak ada kereta, kagak ada apa kan jalan kaki. Ya udahlah, oke. Akhirnya gantian si laki nih nawar-nawarin, "Bang, beli onta gua kagak, Bang?" "Kagak ah, kurus, cewek lagi." Jadi ontanya cewek. "Oh, enggak, onta lu kecapean." Akhirnya enggak ada yang mau beli. Akhirnya udah bawa ke tukang jagal, tukang daging onta. "Pak, apaan sih lu?" "Pak, apaan?" Masih golok ke tukang ontanya. "Ini gua." "Apaan?" Minum dulu. "Apa adanya teh doang." "Mana? Nih minum dulu ya." "Oke." Minum tuh orangnya. Akhirnya jadi gini, gua dari kampung Onono, kampung Cianjur. Ngapain di sini? Ini gua jualan tak gua. Dapat potong. Nah iya kagak ada yang mau beli, gimana lagi? Kira deh. Tahu nggak dia motongnya? Depan ontanya, ngasah golok. Ontanya hati nanya. Anjay. Makanya dalam Islam itu diharamkan ngasah golok depan hewan yang mau disembelih. Dia juga ngerti, makanya kadang kalau ada apa tuh, apa namanya kalau rame-rame motong itu? Hari raya kurban itu apa? Kan ada yang nangis ya? Oh, ada yang sini belekan. Itu haram, makanya ditutupin matanya. Ini kagak. Akhirnya bawa ontanya. Lari. Semua nabrak. Ontaku, tahu dari kemana? Capek sih lakinya. Tiba-tiba Halimah Sa'diyah lagi kan tadi kan beda tempat ya. Tadi kan lakinya Ciputat ke pasar. Nah si Fatimah itu mau sampai rumahnya Nabi Muhammad di Pamulang. "Wih, ontaku wah." Lari. Belok rumah Mas Puairin. Kan dulu kan zaman itu kan Ani bilang tadi Nabi Muhammad tuh kakeknya orang kaya. Kan wali kota Buairin ya. Nah kan yang paling cantik wali kota Buairin doang sini mah. Contohnya. Tiba-tiba aneh. Istirahat masuk di rumah Nabi Muhammad. Onta itu diam. Orang kaya Halimah Sa'diyah gini. Onta. Oh. Ayo. Akhir Aminah yang lagi nangis kan kenapa? Mau nyusuin kagak bisa keluar itu. Ada budak pamannya tapi pamannya kagak boleh, pelit pamannya. Nangis aja. Masa orang cantik nangis gitu enggak mungkin ya gini. Lagi tema. Terus kira atau gini. Udah ben aja ontanya situ kecapean. Halimah kaget. Kagak usah bengong, masuk sini. Sini sarapan. Duduk. Kata Aminah, ya Aminah. Masa Aminah gitu nggak mungkin enggak. Aminah ngomong. Jadi kebiasaan saya tuh sering nyambut tamu, saya kasih makan. Makan dulu ya. Makan dulu. Ontak kamu kecapean, ben aja istirahat situ. Itulah tadi banyak keajaiban. Begitu ini minum, namanya orang lapar kan. Apa tuh Halimah Sa'diyah lapar cari makan tadi, wah senyum kan Aminah. Terus begitu ada ayunan, itu bercahaya ayunannya apa dilihatin, langsung begitu dilihatin namanya bayi orok langsung begini minta minum, diangkat disuin langsung nangis itu ngegeder itu siapa sih Halimah Sa'diyah, Nabi loh yang digendong Nabi, anak Jokowi itu Kaisang, anaknya si Kaisang apa namanya? Cucunya Jokowi siapa namanya? Anaknya itu mah Gibran mah. Cucunya itu siapa? Siapa cucunya si ini? Siapa? Cucunya Jokowi siapa? Bukan. Cucunya Jokowi masa enggak ada yang tahu? Bukan, kan anaknya Gibran. Pokoknya itu ya. Coba seandainya lu gendong anak ke Jokowi, wah pampers tembak lu. Ini Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, pokoknya orang yang karena dunia sisinya diciptain kok ngegeder. Emaknya senyum Aminah, bahagia karena. Tapi Halimah Sa'diyah nangis. Halimah, lu ngapa nangis? Kagak, kasihan anak ini lapar. Dan akhirnya tetek goyang kanan tersalurkan ke anak. Ini udah lama kagak ada yang mau minum, udah. Ya udah anak lu taruh bawah. Ini anaknya Halimah tuh di kandung belakang udah. Akhirnya dari situ mulai hari ini Nabi Muhammad gua susun ke lu aja dah. Si Muhammad, namanya Muhammad, ya udah. Akhirnya orang Yahudi
ahli kitab itu ngumpulin orang. Jadi katanya 3 bulan yang lalu gue lihat cahaya ke Mekah, ada cahaya turun ke Mekah, pasti Nabi udah ada yang lahir. Sekarang coba lu suruh tukang sihir semua cari ciri-cirinya gini. Jadi ciri-ciri kenabian ini ilmu, dengerin ya. Ciri-ciri kenabian itu salah satu ini. Di belakangnya ada kayak tanda tai lalat hitam, cuma ada bulu-bulunya. Bulunya lembut gitu. Itu ciri-ciri kenabian. Hampir semua nabi ada cirinya situ di belakang sini. Akhirnya semua para penyihir, dukun-dukun santet yang itu mah kurap itu di belakang. Panu. Begini Bang, ada Bang. Nggak tahu kalau semananya. Ada Bang di depan itu Bang. Akhirnya apa? Tukang sihir pura-pura. Semua orang di Mekah itu apa? Yang punya anak bayi sini. Kan dulu kan kagak ada dokter ya. Ada virus. Dia bikin cerita. Virus, bukan corona, tapi kalau corona beneran. Itu orang tuh bikin cerita. Ada virus katanya. Ada virus. Semua orang dicek nih anak bayinya. Pura-puranya padahal dia nyari ciri-ciri itu. Dibuka. Dibukanya. Kagak ada. Oh ada. Semua biar kagak ada. Nah, Abdul Muthalib pamannya sama kakeknya paham. Orang Yahudi datang. Wih, Abdul Muthalib apa kabar, Lip? Sehat. Lo kagak biasanya kesini? Iya. Ini daripada ahli kitab, gua disuruh nyari anak bayi yang begini-begini. Tahu cucu gua tuh. Anjay, udah apain ya? Udah akhirnya dia suruh bawa pergi nih. Halimah sama lakinya, ya mendingan gua titipin cucu gua ini ke lu ya, bawa kampung lu sono. Soalnya di sini udah kagak aman. Cucu gua mau ada yang nyulik, mau dibunuh. Kenapa sih orang Yahudi nggak suka? Kenapa sih orang Yahudi malah mau ngebunuh Nabi Muhammad? Padahal dalam kitabnya sendiri itu dikatakan akan ada nabi terakhir khataman nabiyyin, penutup dari para nabi namanya min ba'dis Muhammad, namanya Muhammad. Kenapa? Karena dia nggak mau penutup para nabi itu dari kaum Arab, dia pengennya dari Yahudi. Karena hampir seluruh berapa persennya itu kebanyakan nabi untuk orang Yahudi, tapi penutup malah untuk orang Arab dari kaum bangsa Arab. Makanya kagak mau. Mereka mengakuin dia tuh nabi, ngakuin, cuman dia kagak mau karena kesombongannya tadi. Makanya kan ada hadis nabi yang mengatakan, bukan hadis nabi ding, orang peminum itu buruk. Katanya hasilnya kagak minum. Gua minum ya, khamr, dosa gua gede. Tapi Yasir sombong ngerasa lebih baik dari gua, dosa dia lebih gede. Itu hati-hati. Ente sombong itu lebih dosa segede apapun. Ingat dalam hadis sombong itu menolak kebaikan sama meremehkan sesama. Kalau dipanggil nggak nengok bukan sombong namanya, congean. Ya. Ingat ciri-ciri sombong itu ada 2. 1, merendahkan sesama sama menolak kebaikan. Yuk bangun dek, sholat isya, gak mau. Nah, sombong, menolak kebenaran namanya. Itu. Diajakin ngamu itu namanya sombong. Itu ya. Lanjut lagi. Akhirnya Nabi Muhammad tuh dipindahkan ke kampung siapa itu? Halimah. Halimah, kau curi hatiku. Dibawa kampungnya Halimah. Akhirnya udah lama itu kan Aminah main ke kampung sono. Senang banget dia ngeliatin. Oh iya, senang mau dibawa ke Mekah nih. Muhammad senang banget ketemu maknya. Udah gede itu baru ketemu maknya lagi. Itu saudara tahu nggak? Begitu Nabi Muhammad datang ke keluarganya Aminah, Halimah, ontaknya yang tadinya kurus tiba-tiba gemuk, hartanya panennya banyak. Bahasanya bawa hoki Nabi Muhammad itu, udah mah ganteng, udah mah tiba-tiba kaya itu keluarganya Halimah. Kata lakinya, buset seandainya anaknya Muhammad ada 7, wah, gue beli hotel katanya. Kagak usah ngimpi lu. Ini Nabi, belum tahu ding, ini orang baik. Oke siap. Astagfirullahaladzim katanya. Akhirnya diurusin itu. Suatu ketika Halimah itu sakit. Halimah sakit malaria lah ya. Halimah sakit. Mah lu kenapa mah? Mah lu kenapa mah? Lu kenapa mah?
Panggil dukun, tabib, bahasanya tabib ya. Jadi si Muhammad ini dari kecil udah gembala angon kambing. Saudara-saudara angkatnya itu anaknya Halimah. Muhammad, Mas sakit Muhammad, ayo pulang dulu, ayo. Nanti po lagi enak ini makan berkisah. Nanti kagak ada ya di Mekah kagak ada berkisah ya, padang pasir. Lari dia, guduk lari. Ada keajaiban lagi nih. Ya namanya kan orang dulu kan orang jahili ya. Tempelin sini, tempelin sini, ada kemenyan, ada apa aja. Begitu Nabi Muhammad masuk, cahaya. Udah gue lihat, wih. Ada cahaya aja. Wih. Lampu, oh bukan. Ya. Dibuangin sama Muhammad. Wih, lu ngapain tuh? Itu untuk obat emak lu. Kata bapaknya angkatnya, bapak angkat Muhammad apa? Lakinya Halimah, udah biarin. Udah dipegang Halimah. Agak berapa menit tuh sembuh, bangun. Perhatiin aja. Ada tukang sihir yang inget. Siapa yang nemuin orang kayak begini ciri-cirinya, kasih duit sama orang Yahudi ono. Pulang kita. Gagal kita dukun. Gue benci. Gue berhenti jadi dukun. Gue mau naik Grab aja sekarang. Gue mau jadi dukun, gak bisa nyembuhin gue. Akhirnya pulang dia ngomong ke orang Yahudi. Gue tahu ciri-ciri Nabi itu. Ada si ono Halimah bawa anak dari Mekah, lagi susuin sama dia, anak angkat. Sakti banget, pegang sakit sembuh. Yang bener lu, iya. Ambil, lu minta apa gue kasih. Ini duit. Kan kalau dulu kerincing-kerincingnya dinar dirham ya. Perak sama emas. Anjay, kaya nih kata. Jadi yang nyamar lagi nih 3 orang pengemis, ibu-ibu. Ngapain lo? Kagak ini. Gue minta makan. Oh iya. Ih ganteng amat, Nabi Muhammad yang pegang. Begitu dulu dicek. Ini. Kelihatan cek. Nabi. Ya. Emaknya, woi ngapain anak gua pegang-pegang? Kagak. Lo pergi. Langsung kan lempar. Kotak. Pergi dari Muhammad. Kasus emaknya ngomong si Halimah. Saudaranya taruh namanya Ojan. Jan, panggil bapak lu, ada culik. Jan. Lari lu. Beh, Muhammad mau diculik. Yakin lu, ya, lari. Lakinya Halimah lari. Lu mau nyulik anak gua ya? Kagak bos, sumpah bos. Gua lempar semua. Pergi dia. Udah, akhirnya lakinya Halimah deg-degan. Anak wali kota mau diculik, dititipin, dia dapat rezeki banyak. Anak wali kota bingung lah dia. Aduh, ini gimana ya? Pokoknya sebelum matahari tenggelam, NMAX siapin Ninja RR15. Gua mau ke Mekah. Lu mau ngapain ke Mekah? Nganterin si Muhammad. Akhirnya nganterin si Muhammad. Akhirnya ngebut. Beh pelan-pelan. Kagak banyak kulit. Dalam. Jelek, apaan? 8:30. Oh, bukan ya. 8:30. SD suruh tidur. Apaan sih lu? Ada culik, Muhammad mau diculik. Gua bilang apa kan? Mau diculik akhirnya. Udah, lu jangan ngomong-ngomong ke Aminah ya. Muhammad gua disumpetin di dalam gua sama kakeknya. Udah. Terus itu masih bocah umur berapa? Akhirnya sekitar umur berapa ya? 6 tahun apa 4 tahun apa 7 tahun gitu. Ajak jalan-jalan di kampung emaknya. Di Madinah, di Yasrib. Enggak, jalan-jalan. Lu mau tahu enggak makam bapak lu? Kata emaknya. Iya lah, Mak. Ayo kita ziarah. Jadi ceritanya Aminah sama Abdullah tuh so sweet banget ya. So sweet banget. Jadi begitu nyampe kampungan emaknya sono, yuk kita ke makam bapak lu. Ini Aminah sama rombongannya dari Mekah dari Mekah naik Ninja, naik NMAX bareng-bareng rombongan ke kampungan bapak emaknya ono. Ada makamnya bapaknya. Itu ngunduh apel seneng mas. Aminah ngomong gini, tau gak Mat, dulu waktu emak masih gadis, bapak lu nembak gua,
pakai apel. Cuman apelnya di paling ujung banget untuk gua diambilin. Yang lain kagak ada yang bisa ngambil. Cuma bapak lu doang, bapak lu ganteng, keren, tegap. Makanya gua jatuh cinta sama bapak lu, Mat. Yuk kita dimakan. Yang cerita gitu kan. Akhirnya nggak lama Aminah juga sakit, jatuh sakit. Sedih kan? Sedih tuh Nabi Muhammad. Akhirnya untuk menghibur ibunya nih, emaknya, ini ilmu nih. Nabi Muhammad alangkah sayang sama emaknya. Umur segini lah ya, tapi kagak kecil kayak gini, kagak pesek. Muhammad mah ganteng ya. Ini seujung kukunya lah. Kuku paling ujung banget. Tapi solehnya insya Allah ya. Naik, diambil apelnya. Mama, cepet sembuh. Nih Muhammad ngambilin apel yang paling ujung. Ya Allah, anak gua sehat, sembuh. Mendingan lah. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya dapat sehari, gue pengen pulang aja katanya. Terus kata omnya Aminah, apa bapaknya itu lupa gue, kata pamannya. Lu yakin mau balik ke Mekah naik ninja? Iyalah. Tapi ninjanya masih turun mesin. Ya udah naik NMAX katanya. Berangkat ya. Tiba-tiba setengah-tengah perjalanan, namanya di kampung Abua. Abua. Sakit Aminah. Makin parah. Panas itu. Nangis. Ya biasa lah, zaman itu Nabi Muhammad masih kecil, masih perbudakan, masih ada. Itu budak kehausan kagak kasih minum. Tapi tengah malam apa? Gini aja. Sambil dirantai itu budak. Nabi Muhammad tuh apa? Di padang pasir kan kagak ada air ya. Teh nih, ambil. Dibuka tehnya. Diminumin ke budak. Enggak mau ya, ke budak berarti. Kagak minum. Diminum. Emaknya ngelihat. Udah kelihatan ada jiwa-jiwa solehnya Muhammad itu. Akhirnya gak lama dikelonin itu. Emaknya meninggal. Teriak-teriak. Aminah meninggal. Itu Nabi Muhammad udah langsung pingsan. Ya umur segitu mamanya mati. Lu mau gak malu mati? Gak ya kan? Lu bayangin Nabi Muhammad segede lu malu mamanya mati. Coba bayangin. Sedih gak? Sedih banget. Meninggal. Coba bayangin, emaknya meninggal. Makanya jadi anak jangan usah diatur. Sana setengah 9 tidur SD. Emaknya meninggal mau, nggak bisa diatur nanti mau. Nomornya naik. Dikit lagi beres ini. Jam tayangnya hampir beres. No. Akhirnya Nabi Muhammad sakit panas, emaknya meninggal di kampung Abua. Akhirnya zaman dulu kan dikompresnya apa? Kagak tetap kamu turun panasnya. Nabi Muhammad direndam ke sungai. Baru dingin. Udah. Akhirnya sampai ibunya meninggal. Yang ngurusin Nabi Muhammad akhirnya kakeknya. Kakeknya yang ngurusin. Sama aja masih diincer-incer mulu tuh. Akhirnya udah lama itu. Akhirnya kakeknya juga meninggal. Akhirnya diserahin ke bapaknya Ali. Bapaknya Ali itu pamannya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Abu Thalib. Lip, apa be? Gue udah sakit ini. Gue titip ya Muhammad ke lu. Kan banyak anak lu pak. Kenapa titip ke gue? Gue percaya sama lu. Akhirnya dititipin ke Abu Thalib. Diajak dagang. Itu kakaknya meninggal. Diajak dagang udah remaja. Di sini dijelasin. Kan tadi udah dijelasin tuh. Abu Abdullah Abdul Muthalib, bapaknya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muthalib, Hasim, dan buyutnya namanya Hasim. Abdul Manaf dia itu, nah itu Bani Hasim. Yang tasifa ummu Aminatu Zuhriyah, Aminah Ardah Halimatu Sa'diyah, nah gitu. Jadi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hasim, Hasim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Luwai, Luwai bin Ka'ab, Ab bin Murrah, Murrah bin Ghalib, Ghalib bin Fir bin Malik, Malik bin Nador bin Kinana bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Ini 7 turunan. Nah setelah Adnan udah nabi lagi setelahnya itu. Ada Ismail ke sono. Ismail Ibrahim tuh punya bapak siapa namanya? Nah Ibrahim punya anak 2. Nah jadi kisahnya Nabi Muhammad waktu udah kan yang jualan paman itu mah udah ya waktu ya. Udah ya, kisah Nabi Muhammad kita cukupkan sampai situ.
Jadi begitu sampai dia nikah tadi kan udah Nabi Muhammad remaja akhirnya ketemu Khadijah. Khadijah ini janda cuma cantik kaya raya. Khadijah tuh jatuh cinta sama Muhammad. Akhirnya menikah sama Muhammad. Kenapa? Di perjalanan bersama. Jadi pendeta ini ahli kitab datang lagi. Setiap ada rombongan itu dari Mekah, dilihatin oh bukan. Begitu rombongannya Muhammad, nah ini Nabi lewat ini kenapa? Itu tuh. Apa namanya? Apa? Awan. Layangan. Masa Nabi Muhammad main layangan lu itu mah. Suruh mampir. Di gereja siapin makanan yang enak. Akhirnya tuh pendeta tuh nyiapin makanan. Emang dia nunggu dari dulu. Nunggu kehadiran Muhammad. Nabi terakhir datang. Masuk rombongan. Ali Abu Thalib anjay. Gak biasa-biasanya gue disambut makanan enak. Wih, dia kemontak, ngayam. Ikan sepat, mujair. Makan ya. Makan. Ada makan dia? Kata pendeta. Ada yang kurang ya? Ada lagi nggak rombongan lu pada? Ada di luar nungguin barang. Parah lu kagak diajak. Bocah nanti gue bungkusin. Ajak dulu ke sini. Begitu dilihat namanya ahli kitab kan dia kiai juga tapi kiainya orang sono. Wih. Tong. Pan. Enggak gitu masalah Muhammad begitu. Tong. Iya. Sini. Ganteng ya, dicek. Dilihat sini carinya. Ya, ini Nabi ini. Ceritanya. Ini anaknya siapa? Abu Thalib lagi. Aku apa yakin anak lu? Iya ngapa emang? Ciri-cirinya ini ciri-ciri Nabi. Yang bener lu? Iya. Cuma gara-gara anak lu kagak ciri-ciri Nabi. Yang bener lu? Iya gara-gara anak lu. Makanya bukan Nabi dia. Bukan ya ponakan gua. Bapaknya meninggal waktu di kandungannya? Bener. Emaknya meninggal waktu umur 7 tahun? Bener. Ada ciri-cirinya? Bener. Ini bener. Kok lu tahu? Ada di kitab gua. Ini nih. Iya. Pulang apa? Orang Yahudi nyari dia mau ngebunuh. Mau ponakan lu dibunuh? Ya kagak lah. Ini kesayangan gua. Bapak gua aja nitipin ini. Ini anak abang gua. Bapak gua si Abdullah nitip ke gua. Aminah, adik ipar gua, kakak ipar gua nitip ke gua juga. Masa sia-siain? Gua pulang. Nah, ternyata namanya Khadijah itu kan orang kaya. Orang kaya itu mau belajar enak. Mau kuliah di mana aja bisa. Emang anak panti. Maaf, keceplosan. Maaf. Orang kaya belajar di mana aja bisa. Nah, karena dia tahu ciri-ciri Nabi segala macam. Begitu Khadijah tahu ciri-ciri Nabi, orangnya jujur ganteng lah, siapa yang kegoda? Gua mau nih. Nih, harta seisinya punya gua serahin ke lu untuk perjuangan lu di jalan Allah. Akhirnya umur 25 tahun Nabi Muhammad nikah, tapi gua belum. Ya. Curhat kan? Lanjut. Umur 25 tahun Nabi Muhammad nikah sama Khadijah. Tapi tungguin kok Nabi Muhammad kagak jadi nabi. Begitu umur 40 baru diangkat jadi Nabi Muhammad. Begitu diangkat itu pertama dapat wahyu di Gua Hira. Itu pun kebingungan, kedinginan ini apa, ketemu malaikat dikasih tahu kamu tuh jadi nabi. Makanya orang kalau udah umur 40 tahun siap-siap akan jadi matang kepemimpinan. Umur 25 itu sunahnya Nabi Muhammad nikah. Yang umurnya 18 siap-siap, persiapkan hafalan yang banyak segala macam. Nabung. Nah itu iman dan takwanya siapkan itu ya. Jadi itu sampai Nabi Muhammad nikah, punya anak, kemarin dibahaskan ada Ibrahim segala macam ya. Udah belum anaknya? Belum ya? Udah, ini pertemuan yang akan datang kita ngebahas bininya yang punya anak siapa aja. Kan bininya ada 9 kan? Nah itu yang punya anak siapa aja. Ada yang gak punya anak, ada yang cerai juga. Nabi Muhammad tuh pernah cerai loh. Jadi Nabi Muhammad juga ada yang istrinya nenek-nenek. Nabi Muhammad juga ada yang istrinya masih bocah, ada. Nah, kisah selanjutnya kita sampaikan yang akan datang. Semoga kita panjang umur dan semoga kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Penutup hadis ada salah satu hadis Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati barang siapa yang menghidupkan sunnahku
Man ahya sunnati faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku berarti dia bersamaku di surga. Bagaimana cara cinta kepada Nabi Muhammad? Dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita tutup dengan baca selawat. Allahumma sholli 'ala Muhammad ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Ibadah yang pasti keterima itu adalah sholawatan. Kalau lu malas ibadah zikir lain, banyak-banyak sholawat. Karena apa? Sholawat adalah ibadah yang satu-satunya Allah langsung yang nyontohi. Allah tuh bersolawat. Tadi kan ayat ada innallah, sesungguhnya Allah. Innallaha malak, sesungguhnya Allah tuh, sesungguhnya Allah. Allah ngomong nih, contohnya gua, sesungguhnya gua yang ganteng aja minum teh, masa kagak mau minum teh lu? Gitu. Katanya, "Ayo bangun, gua aja bangun." Nah gitu. Makanya kalau lu lagi galau, "Bang, gimana caranya ibadah yang pasti keterima?" Sholawatan. Lu belum pernah dengar kisahnya kisah sholawat ya? Ada ulama cuma modal sholawat jadi kiai gede. Nanti kapan-kapan kisahnya kita sampaikan lagi. Itu keren banget itu. Pokoknya gitu ya. Oke. Gua kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Cara ngomong gua segala macam mohon maaf karena itu cuman dalam rangka penyampaian ilmu aja. Intinya ente pada mah udah pinter ini, cuman tadi terkadang kita lupa. Makanya diadakannya Maulid Nabi itu apa? Maulid itu kelahiran. Nah, kalau kita mah enak di pondok bisa ngaji begini, di kampung kapan ngajinya? Kalau kagak ada Maulid, kalau kagak ada Isra Mi'raj. Sebenarnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj selain merayakan kelahiran Nabi, selain ada momentumnya, itu juga pesantren kilat. Bapak lu, emak lu, kakek lu emang mau ngaji lagi? Gak mau kan? Kalau ada Maulidan, woi ngaji walaupun sambil pamer gelang. Gua bapak-bapak gini, batu cincin. Kalau saya biasa lah anak-anak. Kalau batu cincin, kalau bininya apa? Pamer kalung. Gerah, kalungnya diliatin. Sudah gini. Batako. Nah itu. Makanya teman-teman nanti lu pada jadi kiai, jadi ulama, jadi pendakwah. Pendakwah itu nggak harus punya pondok. Pendakwah itu nggak harus pakai peci. Lu kuli bangunan, lu kuli panggul, lu apa aja bisa dakwah. Dimanapun tempatnya lu bisa. Yang penting lu punya ilmunya. Nah, kenapa cara gua kayak gini? Biar lu pada kagak ngantuk. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Allahumma aghfir ila qaumi tarik fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.